Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Cehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah, ya, sudah bisa merubah total sensasinya, sudah bisa merubah total makannya, sudah bisa merubah total istirahatnya, sudah bisa merubah total pikirannya, ya. Teman-teman yang saya banggakan, bagi yang mau subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya, diaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa update dan mendapatkan pemberitahuan pertama dari video saya. Ya hari ini jam 12 lewat 30 menit saya baru makan siang, setengah 1 ya baru makan siang. Biasanya saya jam 11. Kali ini saya jam jam setengah 1. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Teman-teman, hari ini saya akan ngobrolin tentang masalah, ya, teman-teman itu jangan mau diajak traveling otaknya oleh pikiran kita sendiri. Karena gini, ya memang kan kita awal-awal mungkin belum sadar ya dengan sakit kita itu apa gitu kan. Belum sadar sampai ke sana. Nah, tapi lama-lama nanti akan sadar teman-teman bahwa penyakit kita ini memang hanya berawal dari pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi pikiran kita yang mengajak. Contoh, pikiran kita mengajak untuk merasakan sensasi, nanti yang ada rasa sensasi. Pikiran kita mengajak untuk traveling tentang masalah apa ciri-ciri penyakit, nanti akan ada ciri-ciri penyakit yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi otak kita gitu kan yang berperan penuh terhadap sakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saya harapkan itu kepada teman-teman, kalau bisa gitu kan, kalau bisa jangan mudah untuk diajak istilahnya apa ya, merasakan sesuatu gitu kan. Orang anxiety kan biasanya panikan gitu ya, panikan sebentar panik gitu kan, kadang-kadang sebentar panik gitu. Nah jadi rasa panikannya itu dihilangkan dulu gitu kan. Dari kepanikan itu biasanya teman-teman akan merasakan sensasi yang lebih banyak lagi biasanya. Tapi kalau misalkan kita tidak mudah untuk diajak traveling, biasanya akan kuat juga gitu kan menghadapi ya apa namanya dari sensasi itu sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan kita sudah kuat tidak diajak traveling, contoh gini nih, orang anxiety kan ketika sakit dia mikirnya macam-macam, jangan-jangan kan saya sakit ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita di stop setelah itu, udahlah stop gitu kan, nggak mikirin apa-apa lagi, nah biasanya akan cepat gitu, sensasinya akan cepat hilang. Tapi kalau misalkan kita yang ngikutin apa yang dipikirkan, biasanya akan lama gitu kan, akan lama sensasinya. Jadi stoplah untuk diajak traveling seperti itu oleh pikiran kita, karena saya yakin ya banyak dari beberapa teman itu yang memang sudah membuktikan bahwa tanpa berpikir jauh pun kita bisa ya mengedepankan sisi realita kita gitu kan. Kadang kita kan berpikirnya jauh banget gitu kan, tentang sakit apa gitu kan, tentang yang dirasa menjadi apa, kemudian ya berpikirnya tentang kematian dan sebagainya. Nah kalau misalkan ilmunya itu sudah ketemu yang seperti tadi, nah biasanya teman-teman itu akan sangat gampang sekali, akan sangat mudah sekali untuk yang menghadapi situasi seperti ini. Sensasi itu akan mudah dihadapi. Kemudian ketika ada sensasi, teman-teman akan biasa saja gitu, akan merasa ya seperti biasa gitu kan. Ini sakit biasa gitu kan. Ini sesuatu yang memang dulu ataupun dulu saya pernah merasakan. Ya jadi saya harapkan kepada teman-teman, ya coba kalau misalkan ada sensasi mau muncul, ada panik mau muncul, teman-teman langsung sadar, oh ini gejala nih, gejala saya mau panik. Berarti teman-teman harus, kalau ada air minum, minumlah. Kalau ada permen, ngemil gitu kan. Kalau di cemilan, cemil. Kemudian kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Supaya apa? Supaya panik attack itu tidak masuk ke dalam hati kita. Supaya menjadi tidak sesuatu yang mengacaukan pikiran yang kita sudah bina ini gitu kan. Kadang-kadang pikiran kita juga kan ikut nimbrung di sini. Tahu teman-teman tentang skizofrenia? Nah, seperti itu. Ya, jadi
kadang-kadang ada bunyi gitu kan, di pikiran itu kan seperti itu. Nah, saya sampai mengalami di fase itu gitu kan. Saya sampai ngalamin seperti itu, bahkan saya tuh mikir selalu. Udah saya diceritain videonya bahwa kadang-kadang mikir tuh, kok saya tuh nggak pernah sembuh kayaknya begini terus lah. Itu tuh jadi awal omongan kita aja udah begitu gitu kan. Waduh, jangan-jangan sakit berat nih. Nah, ajakannya itu selalu seperti itu. Coba yang ajakan-ajakan seperti itu udah di stop dulu, udah dihilangkan dulu gitu kan. Coba ganti dengan yang bagus. Ah, hari ini nih sore-sore nih mau jalan-jalan nih, kali aja ada ketemu yang bagus gitu kan, ada ketemu cewek cantik gitu kan, atau ketemu temen atau gimana gitu kan. Jadi berhayalnya begitulah, yang berhayal yang emang bagus. Jadi jangan ditumpuk penyakit, ditumpuk lagi penyakit, ditumpuk lagi penyakit, ditumpuk lagi penyakit. Akhirnya lama-lama kan masuk otak kita, ditanam di sini, diajakin lagi kita traveling tentang penyakit melulu. Ya, saya harap sih teman-teman udah harus bisa segera ya bisa lah untuk menyetop pikiran-pikiran seperti itu. Jadi intinya sih jangan mudah diajak gitu kan. Jangan mudah terpengaruh juga. Kalau terpengaruh mah gimana ya? Contoh gini nih, kita lagi ngomong sama orang, saya tuh kemarin ada teman sakit, begini ciri-cirinya, begini. Nah, secara tidak langsung tuh dia ngomong ke kita nanti ngerasain gitu. Besoknya kita ngerasain, saya pernah itu, aduh kacau banget ke sayanya, serius. Ya, jadi itu terpengaruh lah, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah juga diajak. Kalau kita ngobrol sama teman-teman yang agak nyerempet dikit ke penyakit, ke tentang penyakit, ya secepatnya kita alihkan, secepatnya kita nggak usah diladenin lah, udah biarin aja gitu kan. Toh nanti juga akan sembuh sendiri gitu kan. Kalau misalkan kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, ya kita tinggal nunggu respon aja. Ya nunggu respon dari tubuh kita. Yang respon kan tubuh kita, dari pikiran ini nanti tubuh kita. Kita mau makan apa? Saya ini barusan makan nasi padang. Pedas, mantap. Enak kan? Enak. Kalau pikiran kita normal, nanti nih saya ada sensasi nih. Biasanya mencret. Apakah saya berpikir, oh ini jangan-jangan? Enggak, biasa aja. Biasa. Orang makannya saya pedas, wajar lah kalau saya mencret. Nah jadi begitu. Tidak terpengaruh, tidak mudah diajak. Jadi biasakanlah dengan keadaan seperti ini. Biasa gitu kan. Nggak usah terlalu kita memikirkan yang jauh, bukan ranahnya kita. Jangan kita memikirkan yang istilahnya terlalu rumit gitu kan. Kita sebetulnya ini sekarang udah terlalu rumit gitu kan. Ditambah rumit lagi dengan pikiran kita gitu kan. Jangan berpikir tentang yang macam-macam, karena semakin kita rumit, maka kita akan semakin terbebani dan stres. Semakin kita stres, maka si asam lambung itu akan terus banyak gitu kan. Semakin asam lambungnya banyak, nah ke anxiety-nya akan semakin tinggi. Semakin anxiety tinggi, asam lambungnya banyak lagi. Nah lingkaran akhirnya menjadi sesuatu lingkaran yang ya nggak selesai-selesai gitu kan. Nggak selesai-selesai, maka harus ada yang diputus salah satu. Entah di asam lambungnya, entah di anxiety-nya. Ya itu tergantung cara teman-teman untuk mengurangi atau memutusnya yang dari mana. Gitu ya. Pokoknya jangan mudah diajak, jangan mudah terpengaruh. Saya ngantuk nih, habis makan biasanya gini ngantuk. Ya. Oke, itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Pokoknya video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jaga selalu kesehatan di rumah. Jangan lupa minum vitamin. Kalau ada saffron, katanya saffron itu bagus ya. Saya dulu sih pernah pengen nyoba, tapi nggak kebeli harganya, gitu kan. Oke, salam sembuh dari saya, dari Sundi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.